Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Pada hari ini kita akan belajar materi tentang pasar. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian pasar. Kedua, menyebutkan syarat-syarat terjadinya pasar. Ketiga, menjelaskan fungsi pasar. Keempat, menjelaskan jenis-jenis pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada dalam pikiran kalian adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Eits, jangan salah, ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Apa saja pasar yang dimaksud? Yuk simak videonya sampai selesai. Secara istilah, pasar dapat diartikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli, atau dapat diartikan sebagai proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang dijual belikan. Kemudian, syarat-syarat terjadinya pasar diantaranya: yang pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi distribusi, di mana pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contoh, online shop. Yang kedua, pasar menurut jaringan distribusi. Di antaranya, pasar setempat. Pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Pasar Klewer di Solo dan pasar Bringharjo di Yogyakarta. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Contoh, pasar cengkeh di Manado, pasar kakao di Makassar, dan pasar tembakau di Sumatera. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Contoh, AFTA di ASEAN. Yang keempat, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contoh, pasar Wall di Sydney dan pasar kopi di Santos, Brazil. Selanjutnya yang ketiga, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi yang memperjualbelikan barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah, pasar mebel, swalayan, dan mall. Yang kedua, pasar barang produksi, di mana pasar tersebut menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja dan pasar modal. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama, ada pasar harian, di mana pasar tersebut melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan seminggu sekali. Kemudian, pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan
pasar tahunan, pasar yang diadakan setahun sekali. Contoh, Pekan Raya Jakarta. Yang kelima, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, di mana pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli, dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contoh, pasar sayur mayur atau pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar ini, penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih kalian telah menonton dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.